Selamat malam, salam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk membuat video dari dosen pengampu Ibu Nova Soraya Simanjuntak, SPD MPD, dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Saya Memon Roven Kristiani Barubu dengan NPM 2215315. Teman saya Julius Sutasoid, Manat Marada Tambah, Seprian Saud Pasaribu. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang bullying. Bullying ini merupakan suatu bentuk penindasan ataupun perilaku kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun berupa sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti seseorang, remaja ataupun berupa siswa, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat siswa tersebut, membuat remaja ataupun seseorang tersebut mentalnya sedikit terganggu, ya, dan mengakibatkan seorang siswa atau siswi merasakan fobia ataupun trauma, dan juga mempengaruhi kesehatan psikisnya, di mana bullying ini dapat mengakibatkan seorang siswa atau siswi tidak nyaman, bahkan merasa minder, sedih, dan sedikit tertekan. Di sini menurut Olweus pada tahun 1997, bullying merupakan suatu perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman ataupun terluka, dan biasanya terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana perilaku negatif itu misalkan lebih agresif, mengganggu siswa lainnya, menyakiti, melecehkan, mengejek, dan sebagainya. Perilaku bullying ini juga tidak lepas dari namanya suatu keinginan untuk berkuasa dan juga menjadi seseorang yang ditakuti di lingkungan sekolahnya. Bullying ini dalam bentuk tindakan ataupun menyakiti siswi dalam bentuk fisik, misalkan memukul, menendang, mendorong, menampar, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk umur, fisik, misalkan memukul, menendang, mendorong, menampar, dan lain sebagainya, baik dalam bentuk umur, perbedaan ras, ataupun jenis kelamin, baik dalam status sosial dan ekonominya, sehingga membuat seorang siswa gangguan mental dan juga ada rasa ingin mengakhiri hidupnya. Jadi sampai disitulah penjelasan tentang bullying. Salam, terima kasih. Nama saya Julius Sutasoid. Saya akan menjelaskan masalah dampak bullying. Satu, masalah psikologis. Korban bullying seringkali menunjukkan berbagai gejala masalah psikologis bahkan setelah perundungan berlangsung. Kondisi yang paling sering muncul ialah depresi serta gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying pada kesehatan mental pada remaja dan anak-anak ialah rasa sedih, rendah diri, kesepian, serta kehilangan minat pada hal yang biasa mereka sukai, serta perubahan pada pola tidur ataupun pola makan. 2, masalah fisik. Bullying juga sering terjadi yang dapat menyebabkan adanya masalah fisik. Akibatnya kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Kondisi ini juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan serta sering sakit terkena gangguan pencernaan. 3, gangguan tidur. Dampak negatif bullying kemudian juga terlihat jelas ialah gangguan tidur. Pada korban bullying juga sering kali mengalami kesulitan tidur karena adanya gangguan pikiran serta mimpi buruk. Yang keempat, pikiran untuk bunuh diri. Itu sering kali kita lihat bahwa ada banyak orang yang dibully itu berpikir
dia tidak bisa hidup. Dia berpikiran untuk bunuh diri karena sudah banyak dia dirunding oleh teman-teman atau orang-orang lain. 5. Tidak dapat menyatu dengan orang-orang di sekitar. Salah satu akibat bullying ini yang kemudian perlu diwaspadai ialah kesulitan untuk menyatu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Ada pada anak orang dewasa yang mengalami bullying secara tidak langsung ditempatkan pada status sosial yang kemudian lebih rendah dari rekan-rekannya. Yang ke-6, gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya ialah anak yang cenderung akan mengalami kesulitan dapat mencapai prestasi belajar. Mereka juga akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk kelas, serta tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam sekolah. 7. Sulit kepercayaan dengan orang lain. Dampak bullying bagi korban yang tidak boleh diremehkan ialah rasa sulit percaya dengan orang lain. Seorang anak menjadi korban bullying, mereka kemudian akan menjadi sangat sulit untuk mempercayai orang lain di sekitarnya. Salah satu dampak buruk akibat dari bullying yang akan terjadi pada saat korban masih kecil, namun ketika beranjak dewasa mereka akan merasa akan membangun hubungan dengan orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman, ya perkenalkan, nama saya Manat Maradatamba, NPM 221530018. Baik, di sini saya akan membuat sedikit video pembelajaran untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pendidikan peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu karakteristik pelaku bullying pada usia remaja yang terjadi di kawasan sekolah seperti SMP dan SMA. Baik, adapun karakteristik pelaku bullying pada umumnya yaitu yang pastinya pelaku ini mau memanfaatkan siswa-siswa atau teman-temannya yang menjadi korban ini untuk mendapatkan kesenangannya pribadi. Itu dia. Yang kedua itu dia tidak mau bertanggung jawab atas perilakunya yang sudah membuat siswa tersebut mungkin sakit hati. Gitu. Yang ketiga, dia tidak peduli apapun yang terjadi ketika dia sudah membuat siswa yang lain itu sakit hati. Yang penting bagaimana dia senang. Contoh ketika dia membuli temannya ketika sudah dibully, dia tidak peduli mau dia sakit hati mau apa gitu kan. Terus dia juga mau melukai siswa-siswa ketika tidak ada guru di sekitar situ. Itu sih pada umumnya karakter pada pelaku bullying. Dan ciri-ciri pelaku bullying ini yang pastinya mudah terprovokasi. Ini contoh ketika teman-temannya ada nih teman dari pelaku bullying ini memprovokasi si pelaku ini, jadi dia terikut-ikut gitu. Dan pastinya orang yang pelaku bullying ini tidak mau bertanggung jawab dan haus perhatian lah sih katanya. Ya mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya jelaskan. Saya sampaikan dengan karakter pelaku bullying pada umumnya di kawasan sekolah SMP maupun SMA. Baik, hanya itu saja. Terima kasih. Saya Sebran Sarmartua Pasar Ibu. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang cara mengatasi bully di sekolah. 1. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. 2. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama.
untuk menjaga kebaikan bersama juga. 3. Guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik, sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Cara mengatasi bully di sekolah. Caranya adalah: 1. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. 2. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. 3. Guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. 4. Guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bully sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sekian cara mengatasi bully dari saya. Terima kasih.